Saya senang dengan lagu kalian tadi itu. Masih marosu au. Bapak Inang, upat orang banasiam. Pengalaman di belakang. Doding nukan, sonang do uhurhu. Iban Jesuskin. Mohon maaf ya, langku botoh. Dema 3 menit au marambilan karena gereja ini kan masih sedang dibangun, jadi belum ada jamnya. Kalau agak lama-lama dikit maklum kita ya. Ini kan khotbah perdana Eporus baru ini. Bapak Inang, kalau ada yang mungkin pernah punya pengalaman kehilangan, apakah itu kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan anak, dan kehilangan yang lainnya, mari belajar dari Horatio Pavot. Horatio Pavot, Bapak Inang, yang menuliskan lagu ini, dilatar belakangi pengalaman rohani sonon. Dia seorang pengusaha yang sukses tumpur, tapi memang hidup rohaninya luar biasa. Dia pantang menyerah, perlahan-lahan, bangkit, akhirnya jaya kembali. Paima jaya kembali, berjanji pakon keluarga ini, mak nanti kalau jaya kembali, mulak mahita huhuta. Si dia perantau hu Kanada, hutani di Inggris. Pengon sukses usebana, beli tiket 4, lo mulak masih dia ke Inggris. Tapi bani hari mau berangkat, adong proyek baru, dia harus di situ menaikkan itu. Dia berangkatkan keluarganya duluan, dia tinggal sendirian. Tapi songon hatani pepatah maka tahun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nah siap na ongga menonton film Titanic, bisa membayangkan dinginnya laut di sana. Ada kabut foggy yang sangat tebal. Adong kapal keluar, adong loh masuk, halani foggy, kabut yang sangat tebal. Nah biasanya angko misalnya mardalan hitahun Medan hu Brastagi, di puncak itu sering terjadi itu. Jarak pandang cuma 1 meter. Lalu terjadilah tabrakan. Apa yang terjadi? Rupakon sin rumah nion, kalau saya nggak salah 3 atau 4 anaknya, itu semua anaknya. Collision, tabrakan, tercebur ke laut di depan mata istrinya. Dalam tempo singkat, haganupan si dia, niombah ni aim marujung kauluh beku. Dan sin rumah ni nggak bisa berbuat apa-apa. Angko lompat bana, dihut bana mati. When peace like a river attended my way. Ketika hidupku berjalan dengan tenang. When sorrows like sea billows roll. Ketika kepedihan datang menerjang seperti gelombang lautan. Borit pe hutaron ijon. Sukun-sukun ahadun na borit na hitaron ni Horatio Pavot. Yaitu dia kehilangan 3 atau 4 itu anaknya itu. Itu telegram mabana. Pengalaman pahit dialami istri sama anak. Kemudian Romabana menjemput. Dia jemput dan istrinya sudah gila. Gila Bapak Inang. Stres luar biasa beratnya sehingga menjadi gila. Dia jemput, dia bawa kembali ke Kanada, naik kapal yang lain. Ketika kapal si dia melewati tempat kecelakaan Sotokin, roh pengumuman kita akan berhenti sejenak martonggo untuk keluarga-keluarga yang mungkin punya pengalaman kehilangan. Martonggo ma Bapak Inang Horatio Pavot itu yang punya pengalaman sangat pahit, tidak menyenangkan, pedih, menyakitkan, istrinya bahkan jadi gila. Aha matonggo nih, saya terus terang menangis dan berhenti mengeluh sebagai hamba Tuhan ketika mengetahui itulah pengalaman rohani Horatio Pavot. Anggo bandingkan pengalaman nih Horatio Pavot dengan pengalaman saya, pengalaman rata-rata kita pendeta, enggak ada apa-apanya. Tapi apa doanya Bapak Inang? Tonggoni aima doding mel choir no kanai. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, apapun yang terjadi ya Tuhan, you have taught me to say, Engkau telah mengatakan kepadaku, it is well with my soul. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Saya nggak habis pikir. Halani, aku termasuk hamba Tuhan yang mendalami ilmu psikologi. Saya nggak habis pikir Bapak Inang, kenapa dia mampu mengatakan itu? Harusnya dia menangis, dia menjerit, dia marah pada Tuhan, dia mengeluh pada Tuhan. Tapi yang terjadi, martonggo bana, ay matonggo nih. Lalu saya mulai merenung, apa ya Tuhan? Kan gak tidur kita, halak Batak, usuk nasian Inang. Kalau orang Batak hamil pertama doanya apa? Tuhan kalau boleh anak jujur. Hamil kembali, anak pertama lahir perempuan.
Boratan rumah osebana, martonggo bana, kan makin kuat doanya kan. Tuhan, ini anakku yang kedua. Kalau yang kedua juga perempuan, awas Tuhan, kan begitu. Tubuh anak paduahan perempuan. Lalu hamil yang ketiga, mau setonggoni. Tuhan, kalian jangan main-main. Anggo tongon-tongon orang dalahin naboru, padahal samanya perempuan sama laki-laki, kan begitu. Katakanlah pahlawan gender di sini kan samanya itu. Tapi kita orang Batak sangat paternalistik. Padahal yang peduli, yang care bukan laki-laki, perempuan, Bapak Inang. Matonggoni, Tuhan, kali ini kalau enggak laki-laki, aku akan keluar dari keanggotaanku di GKPS. Tubuh anak patuluhon juga perempuan. Tapi apa yang Bapak Inang diungkapkan oleh Horacio Fapot jadi contoh teladan Batak. Namambain bana boy sonai bereaksi. Ketika ada hal yang tidak menyenangkan dia alami, balosni aima, dia orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia orang yang akrab dengan Tuhan. Dia orang yang disiplin bergaul dengan Tuhan. Bapak Inang nahinarkan Yesus Tuhan napar pudi sahali. Soalnya yang gue parambilan maka tahun napar pudi sahali udah gembira jemaat ini, kan begitu. Karena amin akan segera tiba. Anggo huwa tahun napar pudi sahali, Bapak Inang yakin mana siam. HCPAU Pahopuni Pendeta Jewis Mersaragi, saya cuma mencontoh apa yang dia katakan. Dia kalau khotbah kalau sudah terlalu panjang, itong gorbana ipudian, wah demam agak tertunduh, ini opung menurut turutudian yang borijon. Ganupan, natang tang parpudi sahali. 5 menit, 10 menit, seperempat jam, total jenderal beliau berkhotbah 1,5 jam. Tapi yang gue pahupuni, saya pikir 30 menit tambah sedikit ya. Anggau sobot nokan on mana parpudi sahali, saya jujur on mana parpudi sahali. Soal pigadokah na parpudi sahali on, kita bisa berunding ya. Bapak Inang yang terakhir, mari kita lihat. Anggo Bani Noah pakon keturunan ini tanda janji kehadiran, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan adalah pelangi. Itu buat mereka. Pertanyaan kita sekarang adalah ahado tanda janji Tuhan hubata. Ahado tanda naboi iklim hita sonari bahwa benar Allah yang sama menyertai, melindungi, memberkati kita warga gereja, khususnya warga GKPS. Ada halak teolog besar bernama Harvey Cox menuliskan sebuah buku berjudul Fire from Heaven, api dari sorga. Isi buku ini maka tahun sonon. Dunia sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang merindukan, mengalami tanda-tanda kehadiran, penyertaan, perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu, Nini Bana, nggak usah heran kalau di gereja karismatik, Bapak Inang, luar biasa, berbondong-bondong warga gereja. Cuman paling kurang dari 10% warga mereka itu. Saya sudah penelitian ke sana Bapak Inang, tahun 98 Islam nggak ada di situ. Katolik di bawah 1%. Abang tondong kami ya. Karena apa? Katolik lebih maju dari kita, dari Protestan. Kenapa lebih maju? Katolik di dunia tahun 72, silakan tanya. Katakanlah anggota DPD yang terhormat ini, kalau saya salah mohon maaf tondong ya. Tahun 72 Katolik sudah punya karismatik Katolik. Silakan tanya pada beliau. Karena apa? Karena mereka khawatir kalau tidak dibuka peluang seperti itu, maka berlarianlah warga Katolik ke tempat lain. Itu sudah terjadi di Amerika Latin. Ada jemaat sekarang yang sungguh-sungguh rindu Bapak Inang. Wah, apalagi di kota-kota besar. Silakan survei di Medan. Berapa banyakkah pemuda kita yang masih gereja di GKPS? Porhanger Ancol pernah sharing pada saya, pendeta, pernah kami mengalami pemuda kami yang ada sekitar 20-an orang lebih kurang dia bilang, yang sudah meninggalkan gereja kami. Tapi ketika kami mulai lebih terbuka, seperti yang juga sudah kita buat di GKPS ini, lalu jumlahnya bahkan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena mereka menarik orang lain untuk ke GKPS. Kita doakan. Seperti itu yang menjadi warna kita Bapak Inang. Ada kehausan yang luar biasa Bapak Inang. Orang-orang bertanya, apa tanda kehadiran Allah di gerejamu GKPS? Apa tanda kehadiran berkat-berkat Tuhan di GKPS?
Apa tanda perlindungan Tuhan di GKPS? Bapak Inang, Markus 16 ayat 17 mengatakan, dan tanda-tanda ini bukan hanya untuk, kadang-kadang saya dalam pelatihan spiritual enrichment program dengan pendeta GBKP mengatakan begini, baca dulu saya bilang, Markus 16 ayat 17. Anjahaon matanda na mangihut badina por saya. Marhite goranku usiron si dia do sibolis, anjah marsahab na baru do si dia, joputon si dia do ulok anjah AGP inum rasun hamatian sing pala mahua si dia, tapi honon ni si dia do tangan ni bani na boritan, gabe malum si dia. Jemaat rindu Bapak Inang. Kita selaku warga hamba-hamba Tuhan di GKPS pada saat ini ditantang. Mari kita buktikan, katakan kepada mereka, langadong ijon tartules, bahwa itu hanya berlaku di gereja mereka, tapi juga berlaku di GKPS. Adong tolu horja di Yesus. Sayangnya hanya satu yang kuat di gereja mainline Protestan. Apa itu? Memberitakan Injil, menyembuhkan dan mengusir setan. Yang dua ini Bapak Inang itu lemah di gereja-gereja mainline Protestan. Kalau GBKP sekarang sudah mulai luar biasa mereka. Bapak Inang nah hinarkan Yesus Tuhan. Visi GKPS. Gabi gereja Sibuan Pasu-Pasu, Pakon Nasari. Menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian itu hanya mungkin terjadi ketika kita awali dari diri kita sendiri. Artonggo mahita. Terima kasih Bamu Yesus Tuhan. Napa ingatkan hanami bahwa janjimu hubani Noah. Suang sunai doma janjimu padamu dopak hanami. Janji pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan. Asal ma Tuhan hanami bergaul akrab hubamu songon sinoa. Benar, taat dan setia. Ampuni ham hanami, anggo guluh nami, lape songon ayarap kon ham secara rohani. Baik sebagai warga jemaat, suang sonai sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya lambin tambah amgo goben nami Tuhan. Ase hinorohoni ai, kalau anisi dia tanda kehadiranmu adalah pelangi. Tuhan patadokan ham tandamu dopak hanami. Marhiti hatamu Tuhan nadoma nukan ijalo hanami. Tanda-tanda on mangihut bani halak na persaya. Ibiraham do tanda ai Tuhan ben nami. Terima kasih Bapak Yesus Tuhan nami atap AHP pergumulan nami secara pribadi nah hadir bani panorang on secara lembaga ya Tuhan. Atap AHP surah-surah nami ondos ma ayu bagas tanganmu ajari ham hanami Tuhan. Hanami pitah boy gabi gereja na Sibuan Pasu-Pasu Pakon Nasari. Ketika itu dimulai dari diri kami sendiri. Dimulai dengan pembaharuan hidup rohani. Terima kasih Bamu Yesus Tuhan nami. Amin.